Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di video kajian buku fikih Islam karya Haji Sulaiman Rasyid yang masih di bab Toharoh. Pada kali ini di sub bagian pekerjaan yang terlarang karena hadas. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak boleh dilakukan pada saat sedang hadas. Nah, yang pertama hal-hal yang terlarang sebab hadas kecil. Ini pekerjaan yang terlarang karena hadas ini kebagi tiga ya. Yang pertama yang terlarang sebab hadas kecil, yang kedua sebab hadas junub, dan yang ketiga sebab hadas haid atau nifas. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yang sebab-sebab hadas kecil. Hal-hal yang dilarang sebab hadas kecil itu ada tiga. Yang pertama, dilarang untuk mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Begitu juga sujud tilawah, sujud syukur, dan khutbah Jumat. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak menerima sholat salah seorang kamu apabila ia berhadas sehingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal yang dilarang karena hadas kecil yang kedua yaitu tawaf, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Dalilnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tawafu sholatun illa annallaha ahalla fihil kalam, faman takallama fala yatakallam illa bi khair. Tawaf itu sholat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan sewaktu tawaf bercakap-cakap. Maka barang siapa berkata-kata, hendaklah ia tidak berkata melainkan dengan perkataan yang baik. Hadis riwayat Hakim. Lalu yang ketiga, menyentuh, membawa atau mengangkat mushaf Al-Quran, kecuali jika keadaan terpaksa untuk menjaganya agar jangan rusak. Umpamanya menjaganya agar jangan terbakar atau tenggelam. Maka ketika keadaan demikian, mengambil Quran atau mushaf menjadi wajib untuk menjaga kehormatan. Hadis Nabi SAW, An Abi Bakr bin Muhammad annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahlil Yamani kitabaw wa kana fi la yamassul Qur'ana illa tahir. Dari Abu Bakr bin Muhammad, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkirim surat kepada penduduk Yaman. Dalam surat itu disebut oleh beliau kalimat tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Hadis riwayat Daruqutni. Sebagian ulama berpendapat bahwa menyentuh Quran itu tidak ada halangan bagi orang yang berhadas kecil karena tidak ada dalil yang kuat. Sedangkan hadis tersebut tidak sah menurut penyelidikan mereka. Nah, ini maksudnya mereka ini adalah ulama yang tidak melarang untuk menyentuh Quran pada saat hadas kecil. Atau mereka tafsirkan makna tohir dalam hadis tersebut ialah tohir atau suci dari hadas besar. Begitu juga ayat Quran yang serupa itu mereka takwilkan. Oke, itu tadi hal-hal yang dilarang karena hadas kecil. Kita ulang ya. Yang pertama mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat. Yang kedua tawaf, baik fardu maupun sunat. Nah, yang ketiga menyentuh, membawa atau mengangkat mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan terdesak untuk menjaga agar jangan rusak. Lalu hal terlarang yang kedua yaitu hal yang terlarang sebab hadas junub atau hadas besar ya. Yang dilarang pada saat hadas besar itu ada 5. Yang pertama yaitu sholat
baik sholat fardu ataupun sholat sunat. Jadi yang 3 pertama itu sama dengan hadas kecil. Yang keduanya tawaf, baik tawaf fardu maupun tawaf sunat. Yang ketiga menyentuh, membawa atau mengangkat mushaf. Nah, ini yang 3 pertama sama dengan yang hadas kecil ya. Yang bedanya yaitu yang keempat membaca Al-Quran. Orang yang punya hadas besar tidak boleh membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'am minal Quran. Tidak boleh bagi orang junub dan orang haid membawa sesuatu dari Al-Quran, membaca sesuatu dari Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Adapun membaca zikir-zikir yang tersebut dalam Al-Quran boleh, asal tidak sengaja membaca Al-Quran. Sebagian ulama berpendapat tidak terlarang atau tidak haram bagi orang junub membaca Al-Quran, karena sama lagi tidak ada dalil yang kuat. Sedangkan hadis tersebut menurut penyelidikan bagi yang tidak melarang itu adalah hadis yang tidak sah. Lalu yang dilarang yang kelima pada saat hadas junub atau hadas besar yaitu berhenti dalam masjid. Nah, ini ayat ada Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma yaquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri tempat sholat ketika sedang mabuk sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Dan janganlah kamu dekati tempat sholat ketika kamu sedang junub, kecuali melalui tempat sholat saja, sehingga kamu mandi lebih dulu. Surat An-Nisa ayat 43. Yang dimaksud dengan sholat dalam ayat itu ialah tempat sholat yang dengan korina habiris sabil, karena yang dapat dilalui hanya tempat sholat itu. Yang dibolehkan dalam ayat tersebut hanya melalui tempat sholat. Yang dimaksud dengan tempat sholat dalam ayat ini ialah masjid. Jadi berarti berhenti atau duduk dalam masjid tidak dibolehkan. Hadisnya sabda Rasulullah SAW, la uhillul masjida lihaidhi wala junub. Saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang haid dan tidak pula bagi orang yang sedang junub. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, itu tadi yang terlarang sebab junub. Nah, yang ketiga, hal-hal yang terlarang sebab hadas, haid atau nifas. Nah, ini kalau yang terlarang sebab haid atau nifas ini ada 7 sebenarnya. Yang pertama, mengerjakan sholat, baik sholat fardu atau sholat sunat. Nah, ini sama seperti yang hadas kecil, yang 3 pertama. Tapi dalilnya hadis Nabi SAW, idza aqbalatil haidatu fada'is shalah. Apabila datang haid, maka hendaklah engkau tinggalkan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mengerjakan tawaf, baik tawaf fardu maupun tawaf sunat. Yang ketiga, menyentuh atau membawa Al-Quran. Ini sama ya. Yang keempat, diam dalam masjid. Adapun melaluinya boleh apabila ia tidak takut akan mengotori masjid. Tetapi kalau ia takut kira-kira akan jatuh kotorannya di masjid, ya si darah tadi, maka berlalu ke dalam masjid ketika itu haram. Nah, keterangan-keterangannya sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya ya. Lalu yang dilarang pada saat haid yang kelima yaitu puasa, baik puasa fardu maupun puasa sunat. Wajib atas perempuan yang meninggalkan puasa karena haid atau nifas mengqadha puasa atau menggantinya yang ditinggalkan sewaktu haid atau nifas. Adapun sholat yang ditinggalkannya sewaktu haid atau nifas tidak wajib diqadha. Nah, jadi menurut buku ini, menurut Haji Sulaiman Rasyid, kalau puasa dan kalau dia tidak puasa karena haid itu wajib diqadha, tapi kalau sholat tidak wajib. Hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lin nisa'i alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum
Qulna bala qala fadzalikunna min nuqsani dinina. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beberapa perempuan, adakah tidak benar apabila perempuan haid itu tidak sholat dan tidak puasa? Jawab perempuan-perempuan yang hadir itu, iya benar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah kekurangan agama perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ada hadis lagi an Mu'adzah qalat sa'altu Aisyata faqultu ma balul haid taqdis sawma wala taqdis shalah. Qalat kana yusibuna dzalika ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanu'maru biqada'is sawmi wala nu'maru biqada'is shalah. Dari Mu'adzah katanya, saya telah bertanya kepada Aisyah, bagaimanakah caranya orang haid mengqada puasanya, sedangkan sholatnya tidak? Jawab Aisyah, telah terjadi pada kami haid di masa Rasulullah SAW, maka kami disuruh mengqada puasa dan kami tidak disuruh mengqada sholat. Hadis riwayat jamaah ahli hadis. Lalu yang dilarang pada saat haid dan nifas yang keenam, yaitu haram atas suami mentolak istrinya yang sedang haid atau nifas. Ibnu Umar telah mentolak istrinya yang sedang haid, maka Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah, waqala Rasulullah SAW, murhu falyuraji'ha thumma liyumsikha hatta tathura thumma tahidda summa tathura summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla ayyamussa fatilkal iddatul lati amarallahu an tutallaqa lahan nisa. Beliau berkata kepada Umar, suruhlah anakmu itu supaya rujuk kepada istrinya, kemudian hendaklah ia tahan dahulu sampai perempuan itu suci. Kemudian ia haid lagi. Kemudian ia suci lagi. Sesudah itu, kalau ia Ibnu Umar menghendaki, teruskan perkawinan itu. Dan itulah yang baik. Dan jika ia menghendaki, boleh ditalaknya sebelum dicampurinya. Demikianlah iddah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala yang boleh padanya perempuan ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal terlarang yang ketujuh untuk perempuan yang haid dan nifas, yaitu haram atas suami istri bersetubuh ketika istri dalam haid atau nifas sampai ia suci dari haid atau nifasnya dan sesudah ia mandi. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullahu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu, ya Muhammad, perihal darah haid. Katakanlah bahwa darah itu suatu penyakit. Sebab itu hindarilah perempuan-perempuan ketika mereka sedang haid, dan janganlah kamu hampiri sampai mereka suci. Maka apabila mereka telah suci, bolehlah kamu hampiri mereka menurut yang dihalalkan Allah. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang yang bertobat dan orang yang suci bersih. Al-Baqarah ayat 222. Apakah yang wajib dihindari oleh suami ketika istrinya sedang haid? Nah, dalam soal ini ada beberapa pendapat seperti di bawah. Yang pertama, yang wajib dihindari ialah semua badan istri, karena dalam ayat diperintahkan menjauhi perempuan dengan tidak ditentukan apanya yang harus dijauhi itu. Yang kedua, yang wajib dihindari hanya tempat keluar darah itu saja, karena pembicaraan dalam ayat mengenai darah. Sabda Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah.
Asal hadis ini ialah berhubung dengan orang-orang Yahudi di masa Rasulullah SAW. Apabila istri mereka haid, mereka tidak memberi makannya dan tidak mereka campuri. Sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah perbuatan orang Yahudi itu sesuai dengan hukum? Rasulullah SAW menjawab, perbuatlah sekendakmu kecuali bersetubuh. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, wajib dihindari antara pusat dan lutut perempuan karena dikhawatirkan tidak sabar. Dari ayat tersebut timbul pula perbedaan paham antara ulama. Apakah sesudah berhenti haid sebelum perempuan itu mandi, sudah bolehkah bagi suami mendekatinya atau mesti sesungguhnya mandi dahulu? Pendapat pertama, sudah boleh. Tidak usah menunggu mandi lebih dulu karena ia sudah suci namanya. Nah, sementara pendapat kedua, belum boleh sebelum ia mandi karena sucinya belum sempurna. Nah, itu tadi hal-hal yang dilarang yang disebabkan oleh hadas, baik hadas kecil, hadas junub, maupun hadas karena haid dan nifas. Lalu berikutnya ini yang terakhir dalam bab toharoh ya, harus diperhatikan yang berhubungan dengan darah. Di antara beberapa kewajiban kaum perempuan ialah mempelajari hal-hal dan hukum-hukum yang berhubungan dengan darah haid, darah nifas, dan darah penyakit. Karena hal yang demikian amat banyak sangkut pautnya dengan amal ibadah dan pergaulan antara suami istri. Kalau suami pandai, wajiblah mengajar istrinya, dan sang istri wajib belajar. Akan tetapi kalau suami tidak pandai, sang istri wajib belajar pada orang lain yang dipercayainya. Alhamdulillah, baiklah. Barusan itu yang terakhir setelah larangan pada hadas, yang terakhir di bab toharoh. Dengan demikian, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah bab 1 toharoh selesai. Insya Allah bab kedua ini kitab sholat. Insya Allah kalau Allah mengizinkan nanti kita lanjutkan ke kitab sholat, atau mungkin karena menjelang Ramadan nanti berikutnya akan saya skip dulu, akan langsung ke bab tentang puasa. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi kita dan khususnya bagi saya yang membacanya, umumnya bagi kita semua yang mendengarkannya. Demikian pada bab pertama ini, lebih dan kurangnya mohon maaf, salah-salah baca mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.